Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Ya, pada video kali ini akan membahas mengenai telaah pengembangan kurikulum sekolah menengah, terkhusus pada kurikulum 2004. Baik, pemateri untuk materi ini itu akan disampaikan oleh saya sendiri, Fikri Abdil Asidiki, dan rekan saya, Siti Rahma. Untuk poin-poin yang akan kami sampaikan itu ada yang pertama mengenai latar belakang kurikulum 2004, kemudian ada filosofi dari kurikulum 2004, kemudian ada landasan, kemudian ada pengembangan kurikulum, dan yang terakhir ada kurikulum 2004 pada pembelajaran matematika. Langsung saja pada poin yang pertama, itu mengenai latar belakang kurikulum 2004. Persiapan untuk menyempurnakan kurikulum 1994 itu telah berlangsung sejak tahun 2001. Persiapan ini dilakukan dengan melakukan uji coba pada semua jenjang sekolah, khususnya sekolah dasar dan sekolah menengah, yang diharapkan pada tahun 2004 implementasi formal dimulai di beberapa sekolah yang sudah siap. Atas dasar implementasi formal tersebut, dibentuknya kurikulum baru yang kemudian disebut dengan kurikulum 2004. Pada suatu dokumen tahun 2004, karya Haji Suprapto, lahirnya kurikulum 2004 pada dasarnya itu didukung oleh beberapa argumen kuat yang melibatkan faktor internal dan eksternal. Nah, misalnya faktor internal itu terdiri dari 5. Yang pertama, ada materi yang terbilang cukup padat dan jam pelajaran yang terlalu banyak. Kemudian yang kedua, pendidik dan peserta didik tidak diberi kebebasan untuk lebih berinovatif dan kreatif. Kemudian yang kelima, itu terlalu mengabaikan pendidikan anak atau life skill. Kemudian yang keempat, garis besar program pengajaran atau GBPP adalah terpusat dan seragam. Kemudian yang kelima, itu adalah sifat pembelajaran yang masih terbilang klasik. Kemudian faktor eksternal itu dapat dipengaruhi oleh seiring berkembangnya zaman seperti adanya perkembangan iptek dan perkembangan seni dan budaya. Reformasi kurikulum tidak hanya menekankan pada upaya menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan zaman dan dunia yang terus berubah, tetapi juga perlu dikaitkan dengan perwujudan keunikan individu, yang lebih penting untuk menciptakan proses pendidikan yang efektif. Reformasi kurikulum perlu disesuaikan dengan minat peserta didik di samping perubahan sosial yang terjadi. Selain minat peserta didik, terdapat pula variabel lain yang sangat menentukan, yaitu keragaman kemampuan dan bakat peserta didik. KBK atau kurikulum berbasis kompetensi atau biasa disebut kurikulum 2004 itu merupakan kurikulum yang sudah dilaksanakan pada tahun 2004 di dalam lingkup pendidikan di Indonesia. Perbedaan antara KBK dengan kurikulum 1994 itu terletak pada cara belajar peserta didik di kelas. Namun, materi pada kurikulum 2004 itu berasal dari materi kurikulum 1994. Pada kurikulum 2004, sistem yang digunakan adalah sistem semester dan peserta didik dituntut untuk aktif membuat keterampilan dengan menerapkan iptek. Pendidik hanya berperan sebagai fasilitator, sedangkan peserta didik sebagai subjek dan pendidik itu menilai setiap aktivitas peserta didik. Pada pelaksanaannya, KBK itu sama saja dengan KTSP. Ini itu berdasarkan pada penelitian yang meneliti mengenai KBK dan KTSP. Nah, di mana KBK itu esensinya masih berkaitan di mana KTSP itu esensinya masih berkaitan dengan KBK. Dan pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi itu tentu memerlukan peranan pendidik pada implementasinya. Selanjutnya ada KBK itu mempunyai 5 karakteristik.
Yang pertama, itu lebih memprioritaskan kompetensi peserta didik yang dicapai. Kemudian yang kedua, itu lebih diorientasikan kepada learning outcome dan keberagaman. Yang ketiga, itu ada memiliki banyak variasi pendekatan dan metode penyampaian dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, itu diberi kebebasan dalam menentukan sumber belajar dan bukan berpusat pada pendidik saja. Kemudian yang kelima, itu proses belajar atau upaya penguasaan pencapaian untuk mendapatkan hasil belajar. Selanjutnya ada kerangka inti pada KBK, itu memiliki 4 kompetensi dasar atau 4 KD. Yang pertama itu ada KHB atau kurikulum hasil belajar. Kemudian yang kedua ada PBK atau penilaian berbasis kelas. Kemudian yang ketiga ada aktivitas belajar mengajar. Dan yang kelima ada manajemen KBS atau kurikulum berbasis sekolah. Did you know philosophy of 2004 kurikulum? Jadi, landasan filosofi kurikulum 2004 itu berupa Pancasila. Pancasila itu begitu bermakna dalam pengembangan kurikulum nasional dan penerapan filosofis pendidikan seperti 4 pilar pelajar, yaitu belajar untuk mengetahui, melakukan, menjadi sesuatu, dan belajar untuk hidup bersama. Selain itu, KBK mendukung banyak perbedaan dengan cara memadukan keanekaragaman, kepentingan, dan kemampuan daerah setempat. Dan melalui kurikulum berbasis sekolah, KBK menerapkan seni manajemen untuk setiap peserta didik tanpa melihat perbedaan suku, agama, maupun jenis kelamin. Selanjutnya ada landasan kurikulum 2004. Yang pertama, itu Indonesia memiliki peringkat mutu pendidikan yang rendah. Kemudian yang kedua, mengenai hal keanekaragaman syarat peserta didik. Kemudian yang ketiga, tantangan globalisasi menjadikan penguasaan iptek menjadi hal terpenting untuk dapat memajukan bangsa. Kemudian yang kelima, untuk mensejahterakan bangsa bukan hanya menggunakan tumpuan modal saja, karena yang dapat mensejahterakan bangsa itu berasal dari modal intelektual, pengetahuan, sosial, serta kredibilitas swatantra daerah. Oke, next, pengembangan kurikulum 2004. Kesadaran akan perlunya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia perlu ditempatkan secara utuh yang meliputi dimensi kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya, seperti berlandaskan akhlak, moral, pengetahuan, penalaran, keterampilan, dan sikap atau amal perbuatan. Namun, pada penyampaian makna mutu pendidikan sering terjadi kecenderungan seperti hanya mengaitkan pada aspek kecakapan akademis dan terkhusus pada aspek kognitif. Hal ini berdampak pada mengabaikannya aspek akhlak, moral, budi pekerti, seni, dan life skill. Berdasarkan permasalahan ini, perlu adanya melakukan penyempurnaan kurikulum dengan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi. Prinsip dasar yang ada dalam proses belajar mengajar yang dikembangkan KBK yaitu peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, logis, kreatif, bersikap, dan bertanggung jawab atas perilaku dalam kesehariannya. Next, kurikulum 2004 pada mata pelajaran matematika. Pada proses belajar matematika, kurikulum KBK dirancang untuk peserta didik agar mampu berlatih dalam berpikir dan bernalarnya pada saat menarik kesimpulan, mengasah kreativitas dengan berimajinasi, dapat memecahkan masalah dan dapat menyalurkan dan mendiskusikannya dengan yang lain. Dengan begitu, melakukan aktivitas seperti itu diperlukan proses pembelajaran matematika yang dikembangkan dengan memperhatikan situasi dan menerapkan di kehidupannya. Tujuan pembelajaran menjadi masalah pokok dalam pembelajaran matematika, sehingga dibuatlah silabus. Pada proses penyusunan silabus pada mata pelajaran matematika harus mencakup pokok materi yang disesuaikan dengan kompetensi yang dicapai. Next, hal-hal yang diperhatikan dalam mengembangkan silabus matematika berdasarkan kompetensinya. Yang pertama,
Kurikulum juga digunakan untuk mempertimbangkan aktivitas belajar matematika agar selaras. Yang kedua, pemahaman terkait kebutuhan belajar peserta didik, fasilitas pembelajaran dan kesiapan belajar. Yang ketiga, agar peserta didik dapat membangun struktur konsep dengan pemahamannya, maka peserta didik perlu aktif. Yang keempat, diperlukan penilaian tambahan seperti UAS, tugas rumah gitu, untuk meningkatkan pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, menggunakan strategi dan metode pembelajaran dengan menyesuaikan materi pembelajaran. Pada aktivitas pembelajaran, pelaksanaan KBK yaitu dengan menerapkan konsep, ide, dan kebijakan kurikulumnya yang mengakibatkan peserta didik mampu memahami kompetensi tertentu. Pelaksanaan KBK juga sudah dilaksanakan di beberapa sekolah sejak tahun 2001. Dengan pelaksanaan KBK menjadikan bagian penting untuk mengetahui saran-saran dalam penyempurnaan KBK tersebut. Dilihat dari beberapa aspek yaitu kedalaman, keluasan, dan penerapannya di lapangan. Ebut dan Straker tahun 1995 mengemukakan terkait materi matematika pada setiap jenjang pendidikan meliputi fakta, pengertian, penalaran, algoritmik, keterampilan pemecahan matematika, dan pendalaman. Kesimpulannya, persiapan untuk menyempurnakan kurikulum 1994 telah berlangsung sejak tahun 2001. Penyempurnaan ini dilakukan sebagai akibat dari perubahan eksternal maupun internal dari kesadaran diri akan eksistensi bangsa Indonesia yang diapresiasi terutama dalam perbedaan agama yang ada di Indonesia. Kerangka inti pada KBK memiliki 4 KD, yaitu KHB atau kurikulum hasil belajar, PBK penilaian berbasis kelas, aktivitas belajar mengajar, dan manajemen kurikulum berbasis sekolah. Prinsip dasar yang ada dalam proses belajar mengajar yang dikembangkan KBK yaitu peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, logis, kreatif, bersikap, dan bertanggung jawab atas perilaku dalam kesehariannya. Hal tersebut dilakukan dengan melalui proses belajar secara aktif seperti pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, melatih keingintahuan, terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, kesadaran peserta didik untuk mandiri dalam bekerja mandiri, kerjasama, dan berkompetensi, serta melatih kemampuan dan pengalaman belajar. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah sedikit paham mengenai kurikulum KBK? Untuk informasi lebih lengkapnya, teman-teman bisa mencari informasi melalui sumber literatur lainnya. Terima kasih, kami harap video ini bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum.